Be strong. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Punten semua, hari ini insya Allah kita sudah kedatangan narasumber ya, yaitu Atandika. Siap. Insya Allah hari ini pada Punten, yaitu podcast untuk penyakit tidak menular, akan membahas tentang kesehatan indera ya. Iya, lebih Andika tepatnya ya. mata. Betul, untuk tepatnya mata ya kali ini. Baik, untuk memberikan waktu, mari kita sama-sama menyimak bagaimana kita menjaga kesehatan indera, terutama mata kita ya, Iya, Dika. betul. Ya, saya persilahkan. Siap. Terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya. Di sini saya Tandika selaku pemegang program Indra mungkin ya Bu ya, Betul. di Puskesmas Nagreg. Ingin menyampaikan informasi bahwasanya kita di zaman sekarang, terutama kemarin kita udah di Era ini ya, COVID ya Bu ya. Jadi yang segala tergantung aktivitas gadget ya. tergantung kita kena gadget gitu, dikit-dikit Zoom meeting, dikit-dikit betul. kena laptop atau handphone gitu ya. Nah, apa sih ada kaitannya antara zaman sekarang sama kesehatan indera gitu, terutama mata. Iya. Salah satu efek sampingnya adalah penurunan kesehatan mata, Bu. Betul. Penurunan. Banyak ya sekarang ya, malah mungkin di usia muda ya, Betul. masih anak-anak banyak ya. Banyak yang banget. mengalami gangguan indera. Iya, karena banyak kasus sekarang yang ditemukan gitu ya Bu ya. Betul. Jadi anak-anak sekarang pun udah banyak yang mengeluhkan matanya itu buram kalau melihat jarak jauh. Oh iya. Jarak jauh. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita sekarang. Betul ya. Gitu. Nah, salah satu penyebabnya ya. betul. Nah, itu tuh terjadi karena daya pandangnya atau daya tangkap si matanya itu tidak tepat gitu Bu pada tempatnya gitu kalau di bola mata Bukan tuh. pada tempatnya. Iya. Bukan hanya paparan radiasi ya. Bukan, Itu ada ya. banyak faktor ternyata. Betul, Nah, betul. dari Baru beberapa tahu. penelitian itu banyak faktor Bu. Nah, ini tuh sebelum ke faktornya ya, kita ngomong dulu pengertiannya dulu. Itu kita sering dengar rabun jauh, rabun dekat gitu. Nah, betul, rabun betul. jauh, rabun dekat. Karena kita bingung ya, Iya. apa perbedaannya antara Betul. rabun jauh dan rabun Nah, dekat ya. Yang kita sering dengar tuh dua kalimat itu. Nah, yang sering terjadi adalah itu ketika kita melihat jarak jauh itu buram. Itu sering terjadi di bawah usia lansia ke bawah ataupun lansia ke atas itu udah menyerang sekarang. Dari anak-anak sampai lansia sekarang banyak Sudah banyak ya. banget. Itu yang disayangkan usia anak-anak ya. Iya, betul. Karena masih panjang perjalanan. Namanya itu kita di medis itu namanya miopia Bu, atau kesulitan melihat jarak jauh. Oh, yang jarak jauh disebut ya. Betul, miopia. Kalau jarak dekat presbio gitu. Nah, ya. Untuk istilah medisnya Istilah ya. medisnya, makanya kenapa ini penting banget dibahas, karena kalau kita misalkan punya anak atau adik, punya saudara ataupun misalkan tetangga, dia ketika sekolah, ketika melihat jarak jauh dia mengeluh, "Duh, kok matanya buram, kok matanya ngelihatnya jadi nggak jelas," gitu ya. Nah, itu tuh karena salah satu gejalanya itu gitu Bu. Punya gejala miopia. Miopia tersebut harus segera ditindaklanjuti. Ditindaklanjutinnya tuh dengan cara pemeriksaannya. Kenapa sih penting banget harus diperiksa gitu? Karena kalau misalkan usia produktif di bawah 17 tahun atau 18 tahun nggak segera diperiksa, nggak segera ditangani, salah satunya dengan menggunakan kacamata, dia nanti setelah besarnya bisa
ada kelainan mata, tidak simetris bola matanya, atau kita sering mendengar juling. Juling ya. Ya, jadi antara ternyata ya awalnya ya dari hal yang betul, kita sepelekan bisa jadi kita sepelekan ya. ini mah mungkin lagi gangguan atau gimana gitu. Udahlah nggak usah pakai kacamata, betul, atau malu atau apa gitu. Nah, sebetulnya itu dampak jangka panjangnya itu bisa menyebabkan dia itu matanya tidak simetris bola matanya, atau kita sebut juling, Bu. Juling ya, betul. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang bisa terserang dengan miopia atau ngelihat jauh itu nggak jelas gitu? Salah satunya dengan terpaparnya radiasi gadget itu, Bu, bisa. Ya, terus baca atau main HP ketika posisi ruangan gelap. Nah, itu tidak boleh ya, harus terang. Tidak boleh, harus stabil antara cahaya ruangan sama dengan HP gitu. Karena kalau nggak itu nanti matanya bingung. Dia harus menyesuaikan sinar dari mana nih. Oh iya. Gitu. Makanya itu yang membuat mata kita jadi ini ya, ada gangguan. Nah, paling banyaknya sekarang itu di zaman sekarang karena gadget gitu. Karena apalagi kan sekarang beres misalkan belajar, ada yang nonton drakor, ada yang nonton TikTok. Itu, makanya nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa. Ya. Diantisipasinya dengan menggunakan kacamata atau pengurangan pemainan gadgetnya, Bu. Nah, makanya kalau misalkan zaman sekarang yang punya anak atau adik yang di usia 17 tahun ke bawah itu harus sangat diperhatikan, karena itu efek jangka panjangnya sangat luar biasa. Gitu. Ini ya, merugikan sekali ya. Betul. Karena organ mata itu ya, organ tubuh terutama mata tuh, betul, itu jadi istilahnya jendela utamanya gitu kita tuh untuk melihat dunia gitu. Modal kita ya. Kan kalau misalkan baca buku itu menjadi terbukanya pintu wawasan. Nah, kita. Kalau mata pintu jendela dunia gitu kan, asik. Jadi kalau misalkan keganggu kan bingung juga kita mau belajar gimana, gitu, mau interaksi gimana kan. Sangat mengganggu ya. Betul. Jadi Adika gimana nih, ada nggak sih pemeriksaan di Puskesmas Nagreg ini kalau ada yang mulai gangguan-gangguan di penglihatan? Boleh, kebetulan kalau di kita ada pemeriksaan mata khusus setiap hari Sabtu, Bu. Pagi-pagi ya. Kita mulai jam kerja 7:30 sampai dengan siang, sampai dengan selesai. Jam kerja atau jam pelayanannya poli gitu, Bu. Ya. Nah, gimana sih cara daftarnya? Daftarnya gampang, tinggal datang aja setiap hari kerja ke Puskesmas Nagreg untuk daftar pemeriksaan mata. Itu udah kita data perharinya ada untuk pendaftaran, Bu. Jadi nanti tinggal datang nih, misalkan keluhan mata, kok mata saya buram nih, Dok, gitu. Nanti tinggal bilang aja ke dokternya, nanti dokternya yang menjadwalkan dan mengarahkan untuk di pemeriksaan mata gitu. Di hari Sabtu nanti ada jadwalnya gitu. Misalkan minggu pertama 10 orang atau 5 orang pertama dari nomor urut 1, 2 sampai berapa gitu, nanti diperiksa lanjut lagi gitu. Nanti kita jadwalin gitu. Jadi nggak ada penumpukan dan nggak juga ada desak-desakan di saat pemeriksaan mata. Menghindari itu ya. Betul. Jadi gitu ya sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat yang sudah mempunyai gangguan penglihatan nih, ayo jangan ragu-ragu, segera periksakan. Daripada tadi ya Adika ya, kita akan mengalami gangguan indera yang lebih parah dengan waktu jangka panjang ya. Nah, itu yang merugikan kita. Baik Adika, mungkin untuk terakhir untuk sarannya atau tipsnya ya, kita untuk menjaga kesehatan indera kita yang tiap hari nggak mungkin ya kita lepas dari gadget ya, karena itu kan udah jadi kebutuhan primer kita. Gimana nih? Salah satu caranya itu dari referensi para peneliti ya, Bu ya. Untuk menghindari kelelahan otot mata ataupun bola mata, bisa dengan cara 20 menit ngelihat gadget, kita langsung melihat objek selain gadget, Bu. Oh, gitu. Saya bisa lihat gadget terus kita alihkan pandangan kita ke objek lain. Objek lain, salah satunya misalkan kayak tulisan atau misalkan objek lain kayak pohon, terus gitu tunggu sampai 20 detik juga. Jadi kita misalkan main 20 menit, terus ngeliat objek 20 detik hitung gitu, 20 detik, nah baru boleh lagi main gadget gitu. Kalau nggak salah rumusnya 20 gitu. Gitu. Ya, betul gitu ya, salah satunya ya.
untuk menguranginya. Tapi yang lebih efektif pakai kacamata sih Bu, kalau udah ada yang kacamata anti radiasi itu ya. Anti radiasi. Betul ya teman-teman, itu yang lebih amannya. Baik Andika, mungkin itu ya yang materi yang kita sampaikan, kita paparkan hari ini. Untuk lebih jelasnya, sahabat punten sekalian bisa menghubungi bagian hotline kita ya di di sini ya, ada nomor kita. Kalau ya. pendaftaran aja lah Bu. Ke pendaftaran aja, pokoknya pemeriksaannya tiap hari Sabtu ya. Pagi. Sahabat semua pagi setengah 8 sampai jam 10 mungkin ya. Jam 11 jam 11 kurang ya, lebih. kurang lebih seperti itu ya. Baik sahabat punten sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, and share di bawah ini ya untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita berjumpa lagi dalam materi-materi yang lebih menarik di acara punten kita selanjutnya. Baik Andika, terima kasih atas kedatangan dan pemaparan materinya hari ini. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.